Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, untuk hidrokarbon dan minyak bumi, yang pertama kita akan membahas tentang hidrokarbon dulu. Nah, nanti materinya akan terbagi menjadi seperti ini. Yang pertama itu ada definisi senyawa hidrokarbon, kemudian nanti di definisi itu ada sejarah perkembangan senyawa organik, kemudian identifikasi keberadaan unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa organik, kemudian sumber senyawa organik atau senyawa hidrokarbon, kemudian kekhasan atom karbon, kemudian posisi atom karbon, dan penggolongan senyawa hidrokarbon. Hari ini kita akan membahas tentang ini dulu. Minggu depan kita akan membahas tentang alkana, alkena, dan alkuna. Kemudian reaksi pada hidrokarbon, nanti dilanjut dengan kegunaan senyawa hidrokarbon. Ini mungkin minggu depannya lagi gitu ya. Jadi ini nanti untuk materi selanjutnya. Nah, langsung saja. Untuk hidrokarbon dan minyak bumi, nanti yang pertama definisi hidrokarbon dulu. Hidrokarbon seperti namanya, hidro itu asalnya dari hidrogen, lambang unsurnya H, dan karbon, lambang unsurnya C. Nah, jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun atas atom H dan C, hidrogen dan karbon. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui, yang senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon itu adalah kayu, pensil, pakaian, nasi, dan lain-lain. Nah, untuk sejarah perkembangannya itu si Friedrich Wöhler itu pada tahun 1827 itu menemukan urea ketika membuat kristal amonium sianat. Nah, amonium sianat sendiri merupakan senyawa anorganik, sedangkan urea itu merupakan senyawa organik. Nah, amonium sianat itu diperoleh dengan menguapkan pelarutnya melalui pemanasan. Untuk reaksinya seperti ini, dia mereaksikan perak sianat dengan amonium klorida, kemudian menghasilkan amonium sianat dan perak klorida. Kemudian si amonium sianat ini nanti akan dipanaskan sehingga pelarutnya itu hilang. Ternyata pemanasan yang terlalu lama itu dapat mengakibatkan atau mengubah si amonium sianat menjadi urea atau CONH2 dua kali. Nah, karena di sini si urea itu mengandung unsur C atau karbon, berarti ini tandanya si Wöhler itu membuktikan bahwa senyawa organik atau urea dapat dihasilkan dari senyawa anorganik atau amonium sianat. Nah, terbukti juga bahwa seluruh senyawa organik itu mengandung unsur karbon atau C. Nah, ini tadi tahu. Karena si urea itu mengandung unsur karbon, maka urea disebut senyawa organik. Nah, untuk perbedaan senyawa organik dan anorganik itu bisa dilihat dari kestabilan terhadap pemanasan. Untuk senyawa organik itu dia mudah terurai atau berubah strukturnya. Kemudian senyawa anorganik itu stabil pada pemanasan. Kemudian untuk kelarutannya itu umumnya senyawa organik itu sukar larut dalam pelarut polar, tetapi mudah larut dalam pelarut non polar. Kemudian untuk senyawa anorganik itu mudah larut dalam pelarut polar. Untuk titik leburnya dan titik didih itu umumnya relatif rendah untuk senyawa organik, dan untuk senyawa anorganik itu ada yang sangat tinggi tetapi ada yang sangat rendah. Untuk strukturnya, senyawa organik itu mempunyai rantai atom karbon, sedangkan anorganik itu tidak mempunyai rantai atom karbon. Untuk jenis ikatannya, senyawa organik itu mempunyai ikatan kovalen, sedangkan anorganik itu mempunyai ikatan ion atau ikatan kovalen. Kemudian selanjutnya itu ada identifikasi unsur karbon, hidrogen,
dalam senyawa organik. Jadi nanti itu ada beberapa pertanyaan tentang identifikasi unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa organik. Untuk karbon itu nanti ketika dibakar atau hidrokarbon itu ketika dibakar akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, nanti si CO2 ini dapat kita identifikasi dengan cara dialirkan ke dalam air kapur. Jika dia itu bisa mengeruhkan air kapur, berarti di situ terdapat gas CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan hidrogen itu dapat diidentifikasi dengan hasilnya yaitu H2O saat dibakar. Nanti dia si H2O ini akan mengubah warna kertas kobalt dari biru menjadi pink. Karena dia H2O ini terdapat unsur hidrogen, berarti terbukti nanti kalau bisa mengubah kertas kobalt dari biru menjadi pink, berarti itu artinya ada unsur hidrogennya. Kemudian untuk praktikumnya nanti seperti ini ya. Nanti kita membakar senyawa hidrokarbon, kemudian nanti dialirkan dengan air kapur. Kalau air kapurnya itu mengalami kekeruhan, menjadi keruh, itu tandanya ada gas CO2-nya. Gitu. Kalau tidak keruh berarti tidak. Kemudian kembali ke sini lagi, untuk selanjutnya itu ada sumber senyawa karbon. Nah, sumbernya itu dari tumbuhan dan hewan. Nanti di dalam tumbuhan itu kan ada senyawa karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di dalam zat-zat itu terdapat hidrokarbonnya. Kemudian dalam batu bara itu apa toh? Batu bara itu merupakan hasil pelapukan tumbuhan yang berlangsung jutaan tahun yang lalu dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Nah, untuk pengolahannya itu melalui destilasi, pemecahan atau cracking. Contoh yang dihasilkan dari pengolahan batu bara itu ada gas batu bara, ter batu bara, dan kokas. Selanjutnya ada gas alam dan minyak bumi. Nah, untuk komponen utama minyak bumi itu gas alam dan minyak bumi itu komponen utamanya adalah senyawa hidrokarbon. Nah, untuk minyak bumi nanti akan kita pelajari setelah materi hidrokarbon ini selesai. Nah, untuk selanjutnya ada kekhasan atom karbon. Jadi atom karbon itu mempunyai sesuatu yang khas. Yang pertama, dia memiliki 4 elektron valensi untuk membentuk 4 ikatan kovalen. Ketika kita ingat kembali materi kelas 1, ketika dikonfigurasikan atom karbon itu kan nomor atomnya 6. Ketika dikonfigurasikan, dia konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Karena dia terakhir di p, berarti elektron valensinya itu pangkat si p dan s depannya. Berarti elektron valensinya itu ada 4. Elektron valensi itu adalah elektron terluar, jadi ndol-ndolnya itu ada 4. Nah, karena elektron valensinya itu 4, berarti si C ini dia biar stabil itu harus berikatan dengan 4 elektron lagi. Nah, dari mana? Ketika ada H atau hidrogen itu kan dia elektron valensinya 1, berarti dia nanti berikatan dengan 4 atom hidrogen menjadi seperti ini. Berarti ini sudah stabil. Nah, ketika elektron itu sudah berpasangan, dia nanti akan menjadi garis-garis seperti ini atau berikatan. Di lambang ikatannya itu strip-strip seperti ini toh. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa si C itu tangannya ada 4. 1, 2, 3, 4. H itu tangannya 1. Kalau kita ingat kembali, O itu tangannya 2, N itu tangannya 3. Nah, ketika si C ini berikatan dengan C yang lain dengan ikatan kovalen, ini kenapa kok bisa kovalen? Soalnya ini dipakai untuk ikatan bersama. Iki dinggo iki ben stabil. Kemudian ini juga dipakai biar stabil. Berarti ini namanya ikatan kovalen.
Contoh lain, ketika C-nya itu ada 2, berarti nanti tiap satu C itu tangannya harus 4, siji loro telu papat. C yang di sini juga papat, siji loro telu papat, gitu ya. Karena C-nya 2, H-nya ada 6, berarti dia ditulis C2H6. Kalau yang ini C-nya ada 1, H-nya ada 4, berarti CH4, seperti itu. Kemudian kekhasan atom karbon yang kedua itu atom karbon relatif kecil sehingga stabil. Nah, berdasarkan konfigurasi elektronnya, maka atom karbon mempunyai 2 kulit atom. Karena konfigurasinya tadi seperti ini, 1 dan 2, berarti dia kulitnya itu ada 2, sehingga jari-jari atomnya itu kecil. Nah, kalau jari-jari atomnya kecil, nanti jarak antar elektron terluar dari intinya itu relatif dekat sehingga ikatannya kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Jadi nanti karena dia kecil, jari-jarinya kecil, dia jaraknya dekat, kemudian dia bisa membentuk ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, C itu tangannya harus 4, siji loro telu papat. C yang di sini juga siji loro telu papat. C yang di sini juga 4, jirolu 4. Jirolu 4. Tiap C itu tangannya harus 4. Makanya dia kalau ikatannya rangkap 2, berarti C-nya ada 2, hanya tinggal 4. Karena untuk menggenapi tangannya si C ini biar jadi 4. Karena ini 2, berarti kurang 2. Terus ini juga baru 2, berarti di sini kurang 2. Kalau di sini sudah jirolu, berarti kurang 1. Makanya di sini dia C-nya 2, hanya juga 2. Kemudian kekhasan atom karbon yang lain itu atom karbon dapat membentuk rantai. Mampu berikatan dengan sesama atom karbon, membentuk rantai karbon, rantai lurus, bersabang, dan tertutup atau siklis. Nah, jadi si CC tadi bisa bergandengan dengan CC yang lain membentuk sebuah rantai. Nah, rantainya tadi itu bisa rantai lurus, bisa bercabang, bisa tertutup atau siklis. Nah, semakin banyak jumlah atom C, maka semakin banyak kemungkinan rumus strukturnya. Contohnya, misal kita punya C5H12, itu bisa dibuat C-nya ada 5, jirolu 4 mol. Kemudian karena di sini baru dinggo 1 tangannya, berarti kurang H cacahe telu. Di sini sudah ada 2, berarti kurang H cacahe loro. Di sini sudah ada 2, berarti kurang H cacahe loro. Di sini juga ada 2, kurang H cacahe loro. Di sini karena baru 1, berarti hanya 3. Kalau kita hitung ini C-nya ada jirolu 4 mol, kemudian hanya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C5H12. Yang di sini bentuknya tertutup. Kalau kita hitung C-nya juga ada 5, jirolu 4 mol, hanya ada jirolu 4 mol 6, 12 sama 10. Kalau yang ini, karena dia rantainya tertutup, ini berarti C5H10. Kalau yang sama-sama terbuka, ini bisa seperti ini ya, jirolu 4 mol, kemudian dia hanya ada jirolu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau dia tertutup nanti dia kehilangan 2 atom C, bedanya seperti itu. Kehilangan 2 atom H, sorry. Kalau terbuka nanti jumlahnya akan sama. Kalau ini lurus, ini bercabang. Cabang itu maksudnya ketika dia ada yang lurus, nanti dia bercabang, tapi tidak di pinggiran sini loh ya. Kalau di ujung itu bukan cabang namanya. Tuh. Nah, untuk selanjutnya itu ada posisi atom karbon. Nah,
Untuk posisi atom karbon itu ada C primer, C sekunder, C tersier, C kuartener. Maksudnya gimana? Untuk C primer itu merupakan atom C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Contohnya ini, C nomor 1 ini ya. Dia hanya mengikat satu atom C yang lain, yaitu C nomor 2. Yang lain, tangannya si C nomor 1 ini digunakan untuk mengikat atom H, cacahe telu. Berarti ini atom C nomor 1 ini merupakan atom C primer. Nomor 4 ini juga karena dia hanya mengikat atom C nomor 3. Nomor 6 ini juga karena dia hanya mengikat atom C nomor 7 saja. Nomor 9 ini juga karena dia hanya mengikat atom C nomor 8 saja. Kemudian atom C nomor 11 itu juga merupakan atom C primer karena dia hanya mengikat atom C nomor 10 saja. Kemudian atom C sekunder itu atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Berarti yang mengikat dua atom C yang lain itu adalah C nomor 2 ini. Dia mengikat atom C nomor 1 dan 3. Berarti C nomor 2 ini merupakan C sekunder. Kemudian nomor 5 ini juga sekunder karena dia mengikat nomor 3 dan nomor 7. Kemudian nomor 8 ini juga sekunder karena dia mengikat nomor 7 dan nomor 9. Nomor 10 juga karena mengikat nomor 7 dan nomor 11. Kemudian kalau tersier itu mengikat 3, 1, 2, 3. Berarti ini C nomor 3 ini merupakan atom C tersier. Kemudian kuartener itu mengikat 4 atom C yang lain. Berarti adalah C yang nomor 7. Seperti itu. Kemudian lanjut ke penggolongan senyawa hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatannya, nanti hidrokarbon itu dibagi menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Jenuh itu yang gimana? Jenuh itu yang punya ikatan tunggal atau ibaratnya wong pacaran, dek iki pacare gor siji. Jadi nek jenuh ya wis putus. Hilang ikatannya, udah nggak ada ikatan lagi. Kemudian kalau hidrokarbon tak jenuh itu dia punya ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Berarti ini dia ibaratnya wong pacaran itu dia pacare enek loro utawa enek telu. Jadi nek jenuh karo sing siji berarti jek ana sijine gitu ya. Contohnya seperti ini. Ketika dia yang satu ini putus, sing atas putus berarti pacarnya masih ada yang bawah, satunya lagi itu. Kalau yang punya pacar 3 berarti dia nanti kalau misal satu putus berarti masih punya pacar 2, putus lagi berarti masih punya pacar 1 gitu ya. Nah kalau yang jenuh itu nek siji ya wis putus entek gitu ya, bubar jalan. Nah untuk yang jenuh itu dia yang termasuk hidrokarbon jenuh itu adalah senyawa alkana. Alkana itu yang ikatan rangkapnya itu cuma satu atau tunggal, ikatannya tunggal. Kemudian kalau yang tidak jenuh itu ada alkena dan alkuna. Alkena itu rangkap 2, alkuna itu rangkap 3 gitu. Kemudian berdasarkan bentuk rantainya itu ada hidrokarbon alifatik, yaitu senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya itu terbuka, bisa alifatik jenuh dan tak jenuh. Kalau terbuka itu ada ujung-ujungnya gitu ya. Ini kan lurus terus ada ujung-ujungnya. Bisa juga bentuknya bercabang tapi tetap ada ujung-ujungnya. Kalau alifatik itu ada ujungnya. Nah ini bisa alifatik jenuh. Jenuh semua rantainya itu tunggal. Tapi kalau yang hidrokarbon alifatik tak jenuh itu ada rangkapnya. Nah enak rangkap P berarti kui hidrokarbon jenuh gitu ya. Terus hidrokarbon siklik itu senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon tertutup atau mengandung unsur cincin. Tertutup itu maksudnya dia tutup, nggak ada ujung-ujungnya. Kayak ini tadi kan nggak ada ujungnya loh. Ini berikatan dengan ini, berikatan dengan ini, ternyata ini berikatan dengan ini, berarti kan nggak ada ujungnya. Atau berbentuk cincin seperti itu. Nah, hidrokarbon siklik nanti dibedakan menjadi alisiklik atau tunggal semua. Kemudian ada homosiklik itu
ada yang tunggal dan ada yang rangkap, tapi ini terdiri dari C semua. Kemudian ada yang heterosiklik, itu ada yang rantainya itu tidak C tapi unsur yang lain, bisa P bisa N, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu ada hidrokarbon aromatik. Itu merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri dari 6 atau lebih atom C yang berstruktur cincin dan mengandung ikatan jenuh dan tak jenuh yang terletak berselang-seling atau terkonjugasi. Contohnya seperti ini. Jadi dia nanti 6, cincinnya ada 6 atau lebih yang ikatannya itu berselang-seling antara jenuh dan tak jenuh, jenuh dan tak jenuh, jenuh tak jenuh, jenuh tak jenuh. Dan ini nanti itu yang ikatan rangkapnya ini bisa pindah-pindah. Nah, perpindahannya ini namanya itu resonansi. Nah, kalau pindah, ini pindah ke sini kan jadinya yang rangkap di sini toh. Jadinya seperti ini karena dia beresonansi terus, makanya digawe bentuk segi 6 bolong tengah. Itu namanya benzena. Dia nanti akan kita pelajari di kelas 3. Untuk sementara yang penting kalian tahu dulu hidrokarbon alifatik itu yang selang-seling antara jenuh tak jenuh, rangkep karo tunggal, rangkep tunggal, rangkep tunggal, rangkep tunggal, cacahe 6 atau lebih. Kalau ini yang lebih dari 6. C-nya nek pojokan ini ki namanya C ya. Jadi C itu bisa digambarkan dengan pojokan ini gitu. Tiap sudut-sudut ini bisa kita tuliskan sebagai atom C. Makanya dia di sini C C C C C C C C C C. Maka dia C-nya ada 10, kemudian H-nya ya enek 10. Soalnya kita ane 1 2 3 4. Wis toh, 1 2 3 4 gitu. Tiap C itu tangannya harus 4. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.